Banyak kisah dan sejarah yang tak diceritakan seluruhnya soal bagaimana Kang Deddy Mulyadi membangun kota Purwakarta. Kisah-kisah penting dan hanya terjadi di lingkungan privat itu membuat penasaran sekaligus fundamen bagi keberlangsungan estafeta kepemimpinan di masa yang akan datang. Mengapa kisah itu tak terceritakan? Mengapa perjuangan Kang Deddy Mulyadi jarang disampaikan? Mungkin di antaranya lantaran kita abai terhadap adab dan kesantunan kepada leluhur, senior, dan kepada orang tua kita. Atau dalam bahasa politik, sangat berbahaya jika perjuangan heroik orang lain disampaikan dengan sejujurnya oleh generasi penerusnya. Kang Asep Supriyatna yang kini masih menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Purwakarta merasa perlu untuk berbagi kisah tentang bagaimana perjuangan Kang Deddy Mulyadi. Kisah Kang Deddy Mulyadi ini ia ceritakan semata-mata sebagai sebuah pengetahuan bagi generasi Purwakarta yang akan datang. Dalam kisah ada hikmah dan ibroh, ada pelajaran. Kelak generasi masa depan Purwakarta dapat belajar bagaimana Kang Deddy Mulyadi merancang Purwakarta ini di belakang layar. Wabil khusus kepada calon pemimpin, tentu memandang dan melihat para pendahulu dengan objektif adalah modal serta kearifan yang luar biasa baiknya. Kang Asep Supriyatna yang sejak lama ikut mendampingi Kang Deddy Mulyadi mengetahui persis bagaimana Kang Deddy Mulyadi dulu berdarah-darah membangun kota Purwakarta. Kang Asep katakan, saat Kang Deddy Mulyadi membangun Mahakarya Air Mancur Sri Baduga umpamanya, ia dan Kang Deddy Mulyadi sampai berminggu-minggu menginap di area Situbondo Purwakarta. Kang Deddy Mulyadi intens turun langsung memastikan bahwa setiap aspek pembangunan air mancur termegah se-Asia Tenggara tersebut berjalan sesuai dengan harapan dan spirit awal. Di Situbondo, Kang Asep dan Kang Deddy Mulyadi mendirikan tenda untuk menginap sambil terus memantau, mengecek, dan memastikan bahwa pembangunan tersebut selesai sesuai tepat waktu dan anggaran. Hal tersebut Kang Deddy Mulyadi lakukan agar uang rakyat, pajak yang ditarik, itu bisa kembali bermanfaat dan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Purwakarta. Menurut Kang Asep, ini antod sejarah yang tak terucapkan, sejarah yang tak terceritakan, yang jarang diketahui orang. Bagaimana seorang Deddy Mulyadi begitu dedikatif dalam membangun Purwakarta istimewa. Bahwa pembangunan itu diupayakan, dikawal, dirancang dan dilaksanakan dengan penuh kerja keras dan kesungguhan. Dan lagi, dari Kang Deddy Mulyadi, Kang Asep bisa belajar bahwa kesuksesan itu tidak bim salabim, tidak instan, tidak ujug-ujug. Boleh jadi saat Kang Deddy Mulyadi membangun Situbondo umpamanya, warga dan oposan politik banyak yang mengecam dan mencibir, tidak ada yang memuji atau mengamini. Namun menurut Kang Asep, kini orang berbondong-bondong datang ke Situbondo, menikmati ragam aktivitas dan membanggakan Purwakarta dari air mancur Sri Baduga. Kang Asep belajar dari Kang Deddy Mulyadi bahwa kesuksesan itu sebuah proses. Mustahil ada nama kota Purwakarta yang tertata hingga sekarang ini jika bukan dirintis oleh Kang Deddy Mulyadi dan para pendahulunya. Kang Asep mengutip sebuah kata hikmah bahwa hari ini adalah apa yang kita lakukan di masa lalu dan esok lusa adalah apa yang kita lakukan pada saat ini. Suatu pencapaian hari ini pastilah atas usaha-usaha, ikhtiar dan kerja keras di masa lalu. Begitupun dengan kesuksesan di masa yang akan datang, pastilah apa yang kita usahakan, yang kita kerjakan, yang kita perjuangkan pada hari ini. Keniscayaan waktu dan khidmatnya, subjek sejarah dalam mengisi suatu perjalanan waktu menjadi ketentuan absolut, bahwa hari ini sangat ditentukan amal kita di masa lalu, dan apa yang akan terjadi di esok lusa akan sangat ditentukan oleh amaliyah kita pada hari ini. Dalam perjalanan mendampingi Kang Deddy Mulyadi sejak di pariwisata,
Kang Asep belajar banyak dari Kang Deddy Mulyadi. Tidak saja soal bagaimana membangun yang baik dan visioner, namun juga bagaimana bersikap dalam menyelesaikan ragam masalah di sekitar lingkungan kita. Di antara pelajaran yang lain, Kang Asep mengetahui persis bagaimana Kang Deddy Mulyadi melakukan pendekatan persuasif dengan semua entitas dan elemen masyarakat Purwakarta, terutama dalam hal penertiban pasar, pedagang yang berdagang sembarangan, dan kegiatan masyarakat yang melanggar peraturan. Banyak penertiban yang selalu berujung damai. Kang Deddy Mulyadi duduk bareng dengan masyarakat, bicara dari hati ke hati, dan itu dilakukan sangat efektif. Menurut Kang Asep, Kang Deddy Mulyadi adalah model pemimpin berpengaruh yang selalu menyelesaikan masalah dengan win-win solution. Kang Deddy Mulyadi selalu melihat sebuah persoalan dengan utuh dan komprehensif. Ia berusaha adil dan seimbang serta mengakomodir ragam pihak dan kepentingan. Dua contoh di atas adalah sedikit dari banyak kisah yang Kang Asep ketahui namun jarang diungkap dan diketahui oleh publik. Cerita Kang Asep soal Kang Deddy Mulyadi ini ia katakan sebagai sebuah kebenaran dan realitas, bukan sesuatu yang harus ditutupi lantaran takut atau khawatir. Saya juga saksi. Jadi awal-awal dulu kayak alun-alun saja misalkan, yang sekarang jadi Taman Pasanggerahan Pajajaran. Dulunya kan tempat jualan bazar hari Minggu kan, Minggu pagi kan, segala macam ada, dari mulai pakaian dalam dan sebagainya, sayur-sayuran ada itu di semua. Dan ketika beliau jadi bupati pada saat itu, langkah pertama ya ada penertiban, walaupun memang bukan perkara yang mudah. Memindahkan para pedagang itu bukan perkara yang mudah. Saya tahu waktu itu berhasil dipindahkan ke situ bulet. Ke situ bulet, terus alun-alunnya ditata sambil jalan. Di situ bulet mulai ditata lagi, dipindahkan ke Jalan Baru yang sekarang kantor Samsat. Dipindahkan di situ ditata lagi, dipindahkan lagi ke sekarang ke BBC, ke Maracang. Nah, dan sekarang kita lihat bersama alun-alunnya baik, tertata dengan baik, Taman Sri Banduganya juga tamannya tertata dengan baik, terus yang Jalan Baru, yang Maracang, yang Jalan Baru juga tertata dengan baik. Nah, jadi saya banyak belajar bahwa sesuatu itu tidak datang dengan tiba-tiba. Dan ada satu lagi, lampion. Kalau sekarang kita melihat lampion wah, tertata dengan baik, dengan besi. Kalau kawan mau tahu, awalnya dulu itu lampion yang di jalan itu dari awi, dari bambu, dari gonggong. Pernah dulu karena angin, hujan, ada yang rubuh tuh di Sinakasi. Tapi kan tidak mungkin ada lampion yang sekarang yang begitu bagus kalau kita tidak melalui yang bambu dulu. Tidak mungkin kita memiliki taman air mancur yang sekarang begitu bagus kalau dulunya kita tidak ada langkah dan upaya. Saya tahu persis dulu para pejabat, Kang Deddy juga, di alun-alun itu pada saat penataan kan itu diuruk, ngambil tanah di mana-mana. Kita tuh tidur di situ. Ini tenda yang suka nyiapin wuduknya kalau malam-malam. Waktu nata situ bulan juga begitu, pasang bangkok timu awi, sare di situ, kita tidur di situ. Tiap hari kita tidur di situ. Jadi ya ini buat pengetahuan teman-teman semua juga, kalau memang yang tidak melalui proses itu, bahwa yang baik, yang bagus itu melalui proses yang panjang, tidak datang tiba-tiba, tidak datang ujug-ujug.